Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu Hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim Asari Jombang hadrati Jami' Masyayikhina Ususan Kiai Ruhiyat Kiai Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung wa Syekhi Muhammad Tengku Toha Karawang Watu Bagus Bakri Sumpul Abiyatin Yatibanku Muhammad Busyair wa Merta Majahid Abdul Salam Cirebon wa Amir Kiai Bunyamin bin Syafi'i wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin wa Azwaji Musulim wa Furuhi wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum khatayahum khususan walidayya Allahumma ighfir lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini cerah. Kita masih bisa bertemu muka walaupun tidak berhadap-hadapan. Dalam keadaan sehat walafiat, bisa menghirup udara segar, mendengar nyanyian burung, mendengar kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Ini adalah merupakan karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih KM kelas kita Ustadz Farid Mawardi yang kemarin membawa salah seorang mu'allaf yaitu Ratna Kartika Sari kalau nggak salah. Alhamdulillah dari agama Hindu sudah membaca syahadat menjadi seorang muslimah di kantor PCNU Kerawang. Terima kasih Ustadz Farid dan tolong bimbing terus mu'alaf baru kita supaya menjadi seorang muslimah yang baik. Kemudian ada Fauzi Muhammad, ada Muhyiddin Zakaria, Pagar Nusa, ada Neng Yanti Parlina, keponakan Sari Tangerang. Mudah-mudahan sehat selalu Neng ya. Ada Haji Mukhtar Kot, Haji Iskandar, Haji paling mabrur di dunia dan akhirat. Tentu bersama dua pengawalnya itu Ucup dan Uceng. Ada Raskar Begundal, ini Satuan Brimob Polri ya. Kemudian ada Abdul Qohar, ada Sur, udang Sur, ngopi Sur, ngopi. Ada Kang Ahmad Bustain, mohon doanya dari Ajengan Ahmad Bustain. Ada Komandan Banser kita Nur Khazin. Ya. Teman-teman bansernya kasih tahu supaya ngaji. Kang Khazin, bismillahirrahmanirrahim, ngopi. Ngopi. Ada Muhammad Akram Solehin, ada Neng Mai Pratama ya, di Banyusari. Kasih tahu teman-teman mahasiswa unsikannya supaya ikut ngaji pagi-pagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit lagi membahas tentang bahayanya orang yang memiliki sifat kikir. Wafil hikamil mansurah qalahu Abdullah ibnul Mu'taz Bashir malal bakhil bihadithin aw warithin. Umumkanlah bahwa harta orang yang bakhil itu akan rusak, akan hancur, akan habis oleh peristiwa, oleh kejadian yang tidak disangka-sangka yang menimpa dia, yang menghabiskan seluruh hartanya, baik oleh penjarahan, pencurian, perampokan, atau bencana alam, awarithin, atau harta orang bakhil itu akan habis oleh ahli warisnya. Maka hindarilah diri kita untuk, hati kita untuk memiliki sifat bakhil, kikir, pelit, koret, nyengklik, buntut gasiran. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi rahimahullah, la ara an u'addila bakhilan bi annal bukhla yahmiluhu alal istiqsa'i fayakhudhu fawqa haqqi khifatan min ayyughbana faman kana hakadha la yakunu ma'munal amanah. Kata Imam Hanafi, saya tidak menganggap, tidak pernah beranggapan bahwa orang bakhil itu tidak pernah, orang bakhil itu tidak pernah saya anggap menjadi orang yang bisa adil. Orang bakhil itu tidak mungkin jadi pemimpin. Makanya ya pemimpin koret. Pemimpin itu harus orang loman. Pemimpin itu harus orang yang murah hati, yang dermawan. Jangan pilih pemimpin yang koret, yang pelit. Pilihlah pemimpin yang murah hati, menyantuni yatim, menyantuni jompo. Nah, itu pemimpin yang baik untuk kita pilih. Kenapa pemimpin yang bakhil, yang pelit itu tidak bisa dianggap orang yang adil? Li'annal bukhla yahmilu 'alal istiqsa. Begini alasannya, kata Imam Abu Hanifah. Karena kikir itu, pelit itu, bakhil itu bisa membawa orang yang melakukannya, yang memiliki sifat bakhil, alal ikhtiso, kepada sebuah penyelidikan. Jadi orang bakhil itu selalu menyelidiki, selalu curiga, fayakhudhu fawqa haqqi khifatan. Akhirnya dia mengambil alih seluruh haknya, ya, khifatan min ayyubana, karena dia merasa takut untuk dicurangi oleh orang lain. Dia merasa takut untuk tidak mendapatkan keuntungan. Paman kana hakadha la yakunu ma'munal amanah. Ya, kalau seperti itu keadaannya, pelit itu bisa menyebabkan orang itu selalu istiqso, menyelidiki, nalungtik gitu, mengambil alih setiap haknya karena takut dia merasa dicurangi. Maka karena dia merasa takut dicurangi, maka kalau seperti itu adanya, la yakunu ma'munal amanah, maka orang bakhil itu tidak pantas menjadi seorang pemimpin untuk menanggung, untuk memikul amanah. Ya, nah, cari pemimpin yang baik, ya, yang murah hati, suka berbagi dengan sesama, peduli terhadap anak yatim, jompo, dan lain sebagainya. Fuad Fauzi, Kang Fauzi, Cak Fauzi sebagai orang gunung, ya, di puncak Sempur terus. Cup, si Uceng Cup, akhirnya Ucup dan Uceng, pengawalnya Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia.
Ada Bapak Joko Mulyono, Boboko Kejo, Moloto Tejo, tiba karena koco. Ya, terima kasih Pak Joko. Ada Ibu Yulia Sukmiyanti. Kemudian ada Suhaidah, Ibu Suhaidah. Terima kasih ya. Mas Agus Ari. Ada Teh Ade Atika ini. Di Teluk Jambe Barat ya, bersama suaminya tentunya ya. Ada Ibu Haji Mila. Di-share ya, di-share supaya yang ngajinya lebih banyak lagi. Ya. Walakia Yahya alaihi salam iblis. Dan Nabi Yahya alaihi salam bertemu suatu hari dengan iblis. Pakola. Maka bertanyalah Yahya kepada iblis. Kalau Nabi itu bebas, bertemu siapa saja bebas, termasuk bertemu iblis. Mau ketemu malaikat, ketemu iblis, Nabi namanya juga. Ini Nabi Yahya alaihissalam, ini satu kurun dengan Nabi Isa. Kata Nabi Yahya, bahkan sepupu kalau nggak salah, Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu masih sepupuan. Ya iblis, akhbirni bi ahabbin nas ilaik wa abghadin nas ilaik. Hei iblis, kasih tahu aku dong, siapa manusia yang paling kau sukai dan siapa manusia yang paling kau benci. Siapa di antara manusia ini yang menjadi favoritnya iblis? Siapa? Dan siapa di antara manusia ini yang orang yang paling dibenci sama iblis? Qala, iblis berkata, ahabbun nas ilayya al-mu'minul bakhil wa abghadun nas ilayya al-fasiqus sakhi. Waduh, ini celaka ini. Luar biasa ini. Si iblis menjawab, Yahya, manusia yang paling aku sukai adalah orang mukmin yang bakhil. Orang beriman tapi bakhil, itulah orang yang paling aku sukai, paling aku sayangi, paling aku cintai. Idola aku adalah manusia yang mukmin tapi bakhil. Wa abghadun nas ilayya al-fasiq as-sakhi. Dan Yahya, perlu kamu tahu, kata iblis, bahwa manusia yang paling aku benci adalah orang fasik, orang yang tukang dosa tapi murah hati, tapi dermawan. Jelema tukang dosa, segala beki lah pasek teh, ya sholat beki, maksiat jalan, tapi bager, dermawan, itu paling aku benci, kata si iblis. Nabi Yahya kaget dong. Faqala Yahya lahu. Nabi Yahya bertanya kepada si iblis, "Limada? Kenapa bisa demikian iblis? Ini kalau orang fasik yang bakhil bisa jadi orang yang paling kamu cintai, sementara orang fasik yang dermawan adalah orang yang paling kamu benci. Bukankah orang fasik itu kerjaan kamu itu menggoda orang supaya jadi fasik? Bukankah orang mukmin itu musuh kamu? Kok bisa jadi orang yang paling disukai? Kenapa?" Oh begini, kata iblis. Di annal bakhila qad kafani bukhluh. Ya, kalau orang bakhil walaupun mukmin, ya sudah, nggak usah aku goda lagi. Cukuplah kebakhilannya bisa mencelakakan dia, bisa menjerumuskan dia ke neraka. Sudah, nggak usah aku goda lagi. Enteng, cetek, cemen. Orang bakhil mah. Sedangkan orang fasik yang dermawan, yang murah hati, anu bager, senajan segala beki, sholat beki, mancing beki, catur beki, krambol beki, pokoknya segala. Tapi sakhi itu dermawan, loman, atakhawwafu ayyaqala Allahu alaihi fi sakhaihi fayaqabiluhu. Aduh, kalau orang fasik
Kalau orang dermawan, orang loman, walaupun fasik, aku takut suatu ketika Allah akan memandangnya, Allah akan memperhatikannya, melihat kelomanannya, melihat kedermawanannya, melihat kemurah hatiannya, sehingga dosanya diampuni Allah, kemudian amalnya diterima oleh Allah. Nah, itu yang aku takutkan, karena dia sukanya berbagi dengan sesama, walaupun tukang maksiat, walaupun preman, dia itu loman. Tekau penempo ayano jompo dia kasih. Dia selalu menyayangi anak-anak yatim, ya. Dia selalu menyantuni fakir miskin, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, walaupun dia fasik. Aku takut Allah suatu ketika akan menerima tobatnya dan Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Begitu alasannya, ya. Jadi sekali lagi rahasia yang disampaikan oleh iblis kepada Nabi Yahya alaihissalam. Ini bocoran ini. Rahasia negara sebetulnya ini. Rahasia negaranya iblis. Ya. Bahwa orang mukmin, muslim, tapi bakhil itu adalah kekasihnya iblis. Sok tahajud na getol, duha na getol, tapi koret, resepen banget ya iblis. Tapi orang fasik, yang dermawan, orang yang murah hati, loman, walaupun fasik, ya, artinya segala beki, taat terus, maksiat jalan, itu sangat dibenci oleh iblis. Musuhnya iblis, orang yang dermawan, walaupun dia seorang fasik, ya. Maka tinggal tanya diri kita, wahai Uceng, mau jadi teman iblis atau jadi musuh iblis? Jadi teman iblis ya silakan, pelit saja udah. Iblis seneng banget sama orang yang pelit, seneng banget sama orang yang bakhil, yang kikir itu. CS-nya iblis. Anda mau jadi musuhnya iblis? Jadilah Anda seorang yang dermawan, seorang yang loman. Iblis gendek banget itu. Walaupun dia orang fasik, tukang maksiat, tapi kalau dermawan itu sangat dibenci oleh iblis. Begitu ya. Nah, wahwa summa walla wahwa yakul. Lalu si iblis kabur sambil gegerendeng lah. Laula annaka ya Yahya lama akhbartuka. Sebetulnya Yahya, kalau bukan kamu yang nanya, aku nggak bakalan kasih tahu nih rahasia besarku itu. Yang tadi itu diceritakan. Karena kamu yang ngomong, yang nanya, ya sudah saya kasih tahu. Ya, bahwa orang mukmin yang bakhil itu adalah kekasihnya iblis, dan orang yang dermawan walaupun fasik itu adalah musuhnya iblis. Nah, semoga artinya begini, ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafahnya. Kalau seorang yang dermawan, seorang fasik, apabila dia dermawan, itu bisa menjadi seorang fasik saja. Apabila loman, apabila dermawan, apabila murah hati, bisa menjadi musuhnya iblis. Apalagi kita sebagai orang mukmin, orang muslim, ya, mudah-mudahan tidak termasuk orang fasik, dermawan, loman. Itu sangat dibenci sama iblis. Nah, kalau dibenci sama iblis, berarti kita dicintai Allah, dicintai oleh malaikatnya Allah, dicintai seluruh makhluk Allah, dan dirindukan oleh surganya Allah. Sebaliknya, orang mukmin saja kalau bakhil itu jadi temannya iblis, CS-nya iblis. Apalagi orang fasik, geus mah tukang doraka, koret deh, waduh,
itu cinta banget, demen banget iblis. Artinya kalau jadi temennya iblis berarti dia jadi musuhnya Allah. Kalau jadi musuhnya Allah, musuhnya seluruh makhluk Allah. Dan sangat dirindukan oleh nerakanya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Maka tanamkan sifat dermawan dalam hati kita. Sifat loman dalam hati kita. Hindarkan bakhil, kikir, koret, nyengklik, buntut kasiran. Ya, semoga Allah menjaga kita dari perbuatan bakhil itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aki Udin, sahabatku yang memang bagaikan kepompong. Luar biasa, selama ini saya terus dibimbing oleh Aki Udin. Terima kasih juga kepada teman-teman saya alumni Cipasung, ada Kang Dadang Syamsul Bahri, ada Kang Din Mulyana, Sekjen MPP Keluarga Alumni Cipasung, ya. Ada siapa lagi ini? Maulana Gopur, Saung Berkah. Ada Haji Dadang, dangdut Haji Dadang, dangdut Haji Dadang. Bari ngopi atua, yang ngopi tenang. Waisep, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Guru saya ini Kiai Isep Asbah Abi Akil Saiful Huda. Ya. Ada Adma Arsyad, ya. Ada Kang Ahmad Wijaya Pustakawan di mana itu Kutawaluya, ya. Ada Kang Mulyana SA. Aduh, dangdut Haji Dadang. Ada Mang Mima. Wah, ini ponakan saya ini di Klari. Jang Maman. Dangdut Ujang Maman, ya. Kemudian siapa lagi nih yang, aduh, ini senior saya, Kang Haji Insinyur Ayi Hambali. Mohon doanya Kang Esamu. Nah, ini senior saya juga, Bapak Dr. Haji Incep Saprudin MPD, MSI. Ya, pokoknya banyak M-nya beliau ini. Ini pejabat di Kemenag RI di Banten beliau ini. Kemudian ada siapa lagi? Muhammad Supriyatna, ya. Bibi saya tercinta Ibu Hajjah Hidayati Fatimah, bersama Mang Profesor Budinya, semoga sehat-sehat selalu. Ya, ada Ibu Siti Mursinah, Sepe Makbularis, ini Nyonya Endan Hamdani. Ada Nabila El Paruk, ya. Kang, ada Ustadz Dodi Hudari dari Depok hadir. Nah, terima kasih Ustadz. Ada Kang Mus, Jipidud Kang Mus. Ya, ada Kang Pendi. Nah, ini dari Truk Jambe Timur. Ya. Ada siapa lagi ini? Banyak yang hadir sekarang, alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Kang Yayat Ruhyat, ya. Di Cilengsi, di Gunung Putri Bogor, juga Indra Maulana Yusuf. Kiudin, terima kasih Kiudin. Ada Firza Lamongan hadir. Matur kesuwun, matur nuwun, sagen, matur suwun sangat, ya. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Ada Dadan Ramdhani, Mirza Sugi. Nah. Alhamdulillah. Ngopi maning. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi maning, ngudud maning. Ngudud Mas Firja Lamongan, ya. Ngopi. Sehat selalu. Jipedud, nah, Kang Mulyana, iya dong. Ada Dimas Dharma, ada Jasa Dorongan Mekah. Nah, semuanya. Al-Babus Sadis wal Isruna fi Tulil Amal. Selanjutnya mari kita bahas bab yang ke-26 tentang Tulul Amal.
Jadi karena namanya juga Mukasyafatul Qulub, Al-Muqarrib ila hadrati Allamil Ghuyub. Ya, sesuai judulnya ini, kitab ini terus berbicara tentang bagaimana membenahi hati kita, supaya hati kita terbuka sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Allamil Ghuyub, yang Tuhan yang mengetahui segala yang gaib. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum isnatan. Ada dua hal yang paling aku takuti terjadi kepada kalian semua. Apa itu? Tulul amal wattiba'ul hawa. Yang pertama, tulul amal. Tulul amal teh panjang lamunan, kata orang Sunda. Jadi terlalu besar angan-angan, cita-cita, harapan yang memang tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu tulul amal. Ya, si Uceng ngalamun hayang jadi gubernur Papua. Ya moal jadi ya tuh, Ceng, ya. Ya. Ucup ngulang ngalamun wae hayang naon si Cup. Duh, BCL ya nganggur. Saya ingin berbagi. BCL itu kan janda yang ditinggalkan mati oleh si Asraf. Nah, itu namanya tulul amal itu. Ustadz Yusuf Bakhtiar Ciampel ngelamun, kenapa Tad? Aduh, saya pengen punya Alphard. Kan udah Ustadz sudah punya Alphard, Al-Fatihah. Nah, itu tulul amal itu. Wattiba'ul hawa, yang kedua adalah mengikuti keinginan. Hawa, keinginan yang memang Allah ciptakan dalam hati kita, ya. Tetapi kadang-kadang keinginan itu tidak dibarengi dengan keimanan, dengan kesabaran, dengan ketabahan. Dilepaskan begitu saja sehingga hawa ini ditumpangi oleh setan laknatullah alaih, oleh iblis laknatullah alaih, dan membawa orang tersebut menjadi pengikutnya setan. Nah, ini karena hawa itu keinginan yang muluk-muluk. Kenapa demikian? Tulul amal itu terlalu panjang, angan-angan, cita-cita, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Kangjeng Nabi. Li'anna tulal amal yunsi al-akhirah. Karena orang yang tulul amal itu, karena tulul amal itu bisa menjadikan seseorang lupa kepada akhirat. Tulul amal itu menyebabkan orang lupa mati. Tulul amal orang menyebabkan seseorang tidak takut siksa kubur, tidak takut siksa neraka. Tulul amal bisa menyebabkan seseorang menjadi hambanya setan. Nah, dan karena tulul amal, kemudian yang selanjutnya ittiba'ul hawa. Sebetulnya ini saling berdampak ini. Mengikuti hawa, mengikuti keinginan yang ditumpangi oleh setan, dan itu ya suddu anil haq. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, menuruti kemauannya, ngaran jelema boga nafsu, boga hawa, diikuti semua, nggak pernah direm, itu akan menutup dia dari jalan kebenaran. Sama sekali pikirannya itu nggak ada yang normal. Pikirannya itu dalam ingatannya bagaimana cara mendapatkan dunia yang banyak, bagaimana bisa memiliki mobil mewah, bagaimana bisa memiliki gedung yang bertingkat, bagaimana bisa memiliki villa yang indah.
di tempat yang mewah, yang mahal. Bagaimana bisa menambah pundi-pundi hartanya? Tentu karena pikirannya ini yang kotor, terlalu banyak, terlalu tinggi cita-cita dan keinginannya, tidak sesuai dengan apa yang sekarang jadi kenyataannya. Kemudian dia ikuti semua hawanya, tidak mempedulikan itu halal atau haram, dilarang atau tidak oleh Allah, menyinggung perasaan orang lain atau tidak, sikut kanan, sikut kiri, tonjok depan, kemudian TJ belakang. Yang penting apa yang diinginkannya bisa didapatkan. Yang penting saya jadi pejabat, yang penting saya jadi pengusaha kaya raya, yang penting saya dapatkan mobil Alphard dan lain sebagainya. Arek halal, arek haram, nu penting boga. Itu yang bahaya, yang disebut ittibaul hawa. Ya, semoga Allah menjaga hati kita dari tulul amal. Ngestong lobat teh ngalamun. Mana nu aya ceng ayeuna mah. Ya. Karena begini, ceng. Kamu kalau bicara besok, apalagi lusa, apalagi minggu depan, apalagi tahun depan, ya kita memang harus punya rencana. Hidup itu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya azamta itu punya planning, punya rencana, bagus. Tetapi ya, rencana itu jangan muluk-muluk. Cita-cita kita nggak usah kemana-mana. Ya. Jadi kita harus punya rencana, tetapi tetap dalam hati kita yakinkan Allah yang menentukan. Rencana itu kita barengi ikhtiar, usaha, upaya yang maksimal. Ya, kalau mau kaya ya silakan, mau dagang, mau bisnis, mau apa saja, yang penting halal. Nah, itu yang pentingnya itu halalnya ini. Kalau tulul amal tidak dibarengi dengan keimanan, kalau cita-cita, harapan tidak dibarengi dengan keimanan, ya tulul amal namanya. Tapi kalau tulul amal, kalau cita-cita yang dibarengi dengan ikhtiar yang kuat, tawakal yang hebat, pasrah kepada Allah, ikhtiar yang maksimal, itu bukan tulul amal, itu namanya himmah, cita-cita. Dan kita harus menggantungkan cita-cita kita setinggi langit. Tetapi himmah itu caranya didapatkan dengan cara yang halal. Menjadi pejabatnya man teu kudu sugak sogok, teu kudu sukat sikut kanan sikut kiri. Kalau jadi orang kaya mah ya bisnis yang normal-normal saja. Gak usah miara tuyul, atau gak usah korupsi dan lain-lain. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun li salasatin. Aku menjamin 3 golongan orang ini. Untuk apa? Bipakrin la ghina ba'dah, wa sughrin la firagha min, wa hammin la farjama'ah. La furjama'ah. Aku jamin 3 orang ini tidak akan fakir selamanya. Tidak pernah akan mendapatkan tidak pernah akan merasa kaya, tidak pernah akan merasa cukup di dalam hatinya. Kemudian wasyukrin la firagha min, dia selalu akan sibuk, tidak pernah ada waktu luang selamanya. Wahamun la furjamaah, dia akan selamanya akan diliputi hatinya oleh kebingungan, kebimbangan yang tidak pernah mendapatkan solusi di dalamnya. Siapa itu? Yang pertama, lil mukibbi ala dunya. Al mukib ala dunya, al haris ala dunya, asyahih bid dunya. Mukib itu makna aslinya terjungkal ya. Dalam Al-Quran itu
afala yahdi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Nah, surat apa itu? Dalam Al-Quran lah, mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan. Apakah orang yang terjungkal wajahnya di atas tanah itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan lurus? Nah, di atas jalan yang lurus, mukibban ala wajhi ahda. Jadi dalam Al-Quran itu mukibban itu ada dari kata-kata akabba yukibbu, ikbaban pahu mukibbun. Artinya yang fokus kepada dunia. Mukibban ala wajhi, terjungkal kepada dunia itu hidupnya dihambakan oleh dunia. Fokus kepada dunia, kemudian haris alaiha, rakus juga. Sudahnya fokus, kemudiannya rakus. Yang terakhir, wasyahi bidunya. Syahih itu pelit. Ya fokus, ya rakus, ya pelit. Artinya fokus itu nggak mempedulikan mau halal mau haram, yang penting dapat. Kemudian melupakan dia dari Allah. Sholat ketinggalan terus, nggak pernah tepat waktu. Puasa juga demikian, kadang-kadang sering buka. Apalagi kalau zakat, sedekah jariah sudah nggak mau dia. Karena haris itu, rakus ya. Maka sod, haris, orang yang rakus. Kemudian syahih, orang yang pelit. Jadi orang yang rakus kepada dunia, fokus kepada dunia, pelit kepada dunia, tidak mau berbagi dengan sesama, maka dia termasuk 3 orang yang dijamin oleh Rasulullah. Ana zaim, aku yang menjamin mereka. Dijamin orang yang terlalu fokus kepada dunia, orang yang rakus, yang serakah, hawak, itu dia akan fakir selamanya. Tidak pernah merasa cukup, la ghina ba'dah itu. Karena orang kaya itu adalah orang yang tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan pertolongan siapapun, itu baru orang kaya. Ya. Dan yang seperti itu ini hanya Allah. Tetapi kita bisa menjadi orang yang kaya, yaitu tidak toma, tidak mengandalkan hidup kepada orang lain, tidak menjadi kalan ala nas, tidak menjadi beban bagi orang lain. Kemudian apa yang diberikan Allah kita terima, ar-ridho bil qismah, rela dengan bagian yang Allah berikan. Kalau dalam bahasa ilmu tasawuf namanya qanaah. Nah, qanaah itu indungna dan hamdani. Nah, cek qanaahnya di Cibarusah, Bekasi, itu cek qanaah. Istrina Kang Tojiri. Nah, itu qanaah, itu namanya qanaah. Kita harus qanaah. Kalau hidup tidak pernah selalu mementingkan dunia, dia selalu pasti akan disibukkan. La firogomin. Gak pernah ada waktu untuk keluarga, gak pernah ada waktu untuk santai. Maka bersyukurlah kita menjadi orang-orang NU, santai terus. Saya pernah ngobrol sama saudara saya dari dari Tionghoa. Nah, ya, kaget mereka. Itu ketika kita bareng teman-teman NU ngobrol bareng dengan mereka, mereka kaget. Ini orang NU itu kok begitu ya, Pak? Gitu gimana? Ya nggak punya duit, nggak punya duit, yang penting ketawa terus katanya. Bahagia terus. Kalau kita katanya para pengusaha Cina, kalau belum sukses belum bisa ketawa, Pak, katanya. Nanti akhirnya suksesnya saya bilang ya kalau orang NU ya memang biasa ketawa ini ya
Ngapain sih ngurusin dunia, emang ya kita gak terlalu fokus, ya biasa-biasa saja. Terus kalau kita nggak pernah ketawa, mikirin dunia, dunianya nggak dapat, mati duluan. Tungtuna masuri itu bisa, paeh tiheula. Ya santai sajalah. Ini mengejar dunia itu nggak usah terburu-buru ya. I'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Carilah dunia ini, bekerja untuk mencari dunia ini seperti kita akan hidup selamanya. Artinya santai, tidak usah tergesa-gesa, terburu-buru. Tapi bukan berarti tidak serius, tetap harus serius, harus profesional. Hanya mampu memanage hati kita supaya tidak merusak suasana batin kita. Ya ada waktunya, rawihul qulub sa'atan pasa'atan. Ya. Hiburlah hatimu sewaktu-waktu dengan fokus terus ngurusin pekerjaan kita, ngurusin bisnis kita. Nantinya itu nggak ada waktu luang sama sekali. Waktu luang dengan keluarga, waktu luang dengan masyarakat, waktu luang dengan tetangga. Sudah nggak ada lagi orang yang ngejar-ngejar dunia terlalu berlebihan itu. Intinya itu. Seperti yang sering disampaikan oleh guru bangsa, guru kita semua, Mbah Yai Mustafa Bisri dari Rembang, Mustasar PBNU, beliau sering menyampaikan intinya dalam hidup ini jangan berlebih-lebihan. Santai saja. Punya mobil, kalau tidak cukup satu ya dua lah. Kalau sudah cukup dua, sudah, gak usah nambah lagi. Mobil 18, kumaha makena mobil pablatak itu. Rumah ya, kalau sudah punya satu, sudah cukup satu saja. Yui mau tinggal perumahan, boga imah. Kecuali kalau niatnya untuk dikontrakan, ya untuk dibisniskan, nggak apa-apa, investasi. Dengan syukur jadi koleksi doang, ya. Buat apa rumah terlalu banyak itu? Saya juga sering memperhatikan orang-orang kaya itu, ya mohon maaf ya. Kalau cinta misalnya sama burung lah, cinta sama burung, sama binatang peliharaan itu, sampai puluhan juta dia beli hanya untuk burungnya saja. Padahal burungnya dia sendiri belum tentu dia urusin. Untuk ngurus burung itu, burung apa itu ya, pokoknya yang ya perkututnya lah, yang perkutut itu yang mahal sampai ratusan juta itu kalau sudah suaranya katanya dapat lomba ya, bahkan ada yang sampai miliaran. Ada orang yang beli ikan hias sampai ratusan juta. Ngapain hidup seperti itu? Gak usah kita ikutin mereka. Itu gaya hidup jahiliyah itu. Ya seadanya saja. Memang kita perlu kendaraan, cukup satu atau dua sajalah. Bisa memboga sepeda motor, yang satu untuk ke pasar, satu untuk ke sawah, satu untuk ke tempat kerja, sudah, satu untuk anak sekolah. Oh, loba tuh. Kemudian ya kalau punya mobil, satu untuk mobil keluarga, satu untuk mobil ngangkut padi kalau kita punya panen ya, mobil kolbak misalnya. Cukup begitu saja, nggak usah berlebih-lebihan. Mobil 27 rek pakai nahaon. Ketumpakan kabeh. Aduh, ya Allah. Sehingga kita melihat garasinya orang kaya itu nggak bedanya dengan showroom. Semua jenis mobil ada, merek mobil ada, dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Nah, bedanya dengan showroom. Ya, jangan berlebih-lebihan. Yang Allah nggak suka israfnya itu. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kamu nggak usah berlebih-lebihan, karena Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang israf, yang berlebih-lebihan. Alhamdulillah, sudah di penghujung acara kita pengajian pagi ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua.
Terima kasih kepada Pak Mirza Sugi, kepada Mas Firza Lamongan, kepada Amrul Lahakim, ya, kepada Aji Said, kepada S Alfiah, kepada Mat Dolar, kemudian siapa lagi? Mana itu? Waskim Suwandi. Waskim Suwandi ya hadir ya. Ada Samsul Hidayat, ada Kiai Cep Heri Syarifuddin, pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rahim, Bogor, Cilengsi ya. Ada Dikri Abdul Fatah, ada Cecep Muhammad Akasha. Semua yang hadir, ada Muhammad Supriyatna, Zainal Muttaqin. Semoga sehat-sehat selalu. Insya Allah kita bertemu pagi besok. Setiap hari saya nolol di akun Facebook saya. Sebisa-bisa untuk bersama-sama dengan Aki Udin dan Kiai Cep Heri berguru kepada guru kita Kiai Ulil Absar Abdallah untuk selalu istiqomah ya, menyampaikan yang hak walaupun yang hak itu memang pahit adanya. Walaupun jangan pernah punya sangkaan bahwa saya ini sudah menjadi sufi dengan ngaji Mukasyafatul Qulub. Justru saya ingin belajar dari Imam Ghazali bagaimana caranya menjadi seorang yang lebih dekat kepada Allah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.